2070-2091, Program Studi Ilmu Politik Universitas UIN Raden Patah Palembang akan mempresentasikan penjelasan mengenai 1. Sosiologi antropologi dan ruang lingkupnya. 2. Interaksi sosial. 3. Menjelaskan mengenai artikel dampak kehadiran COVID-19. Baiklah, yang pertama, sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, socius, yang artinya kawan, dan logos, yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cangkupnya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antara masyarakat. Menurut Soekanto berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Menurut Soejono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Menurut William F. Osborne dan Meyer F. Nimcoff, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin, yaitu ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik hidup manusia dengan berorientasi pada kebudayaan yang dihubungkan dengan ciri-ciri sosio-psikologi atau ciri-ciri biologis melalui pendekatan yang holistik, yaitu pendekatan dengan cara melihat atau memandang sesuatu sebagai suatu kebulatan yang utuh atau holistik. Ruang lingkup antropologi. 1. Antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusi dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis spesies melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata yang pernah hidup. 2. Antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Lanjut, yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif dan disosiatif.
Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama. 2. Akomodasi. 3. Akulturasi. 4. Asimilasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif yaitu 1. Kompetisi. 2. Kontravensi. 3. Konflik sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai artikel dampak kehadiran COVID-19. Artikel ini terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Judul artikel ini adalah dampak kehadiran COVID-19. Saya memilih judul ini karena judul ini menarik untuk dibahas, dan penelitian ini tepat dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena COVID-19 ini meresahkan masyarakat seluruh dunia. Abstrak ini berisi ringkasan isi dari sebuah artikel yang untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat topik yang diteliti. Pembahasan ini berisi solusi pada permasalahan yang dipecahkan. Kesimpulan ini adalah analisis dari kajian pustaka dan juga interpretasi dari tema yang telah diangkat, menjelaskan secara singkat isi dari artikel yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Daftar pustaka yaitu Noah Yuval 2020, The World After Coronavirus, Jakarta Financial Times. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.